Sahabat Kenjemas, ini depot paling laris di AB Pura Jayapura. Dia menggunakan sistem biasa. Ini paling laris dan paling banyak pelanggannya. Di sini tidak ada pengantaran, jadi diambil semua sendiri. Ini letaknya di Tanah Hitam, Jayapura. Jadi dekat di depan kantor PU. Hanya perkembangan kota, penduduk tambah banyak. Dan depot ini dia tidak mengantar, tetapi dia melayani semua orang yang datang. Saya pikir semua orang atau semua usaha depot air minum menginginkan hal seperti ini. Jadi mereka ingin semuanya orang datang membeli. Ini yang benar, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan. Bahwa usaha depot air minum itu harus diambil sendiri oleh pemilik galon. Sahabat, siapapun kita pasti menginginkan satu bisnis atau satu usaha yang tujuannya adalah untuk membangun bisnis kita sendiri di suatu tempat tanpa kita harus mengantar dan berkeliling mencari pembeli. Nah, kebanyakan di Jayapura ini orang-orang yang mengantarkan galon itu bukan pengusaha depotnya, tetapi mereka adalah loper atau orang-orang yang berbisnis di luar dari pemilik atau pengelola depot air minum. Jadi mereka melayani orang-orang yang membeli secara partai yang kemudian diantarkan ke masing-masing pelanggannya sendiri. Jadi yang mengantarkan air galon itu bukan pemilik atau pengelola depot air minum, tetapi mereka adalah loper. Kebanyakan dan kesalahan dari bisnis depot air minum adalah pengelola depot air minum berusaha untuk mengantarkan air menuju ke konsumen, padahal itu bukan pekerjaan mereka. Harusnya yang mengantarkan galon sampai ke konsumen adalah loper. Tetapi sesuai dengan Permenkes 492 tentang pengolahan tentang usaha depot air minum, itu memang depot air minum tidak boleh diantarkan. Jadi karena kita menjual air curah, harusnya air curah itu kita isi langsung ke galon konsumen. Itu pengelola atau usaha depot air minum, sahabat ya. Nah, tadi itu adalah satu-satunya depot air minum di kota AB Pura yang satu hari melayani mengisi 500 galon. Itu berarti bisnisnya sangat menjanjikan dengan harga 1 galon Rp10.000. Dan saya mengenal daerah ini dengan sangat baik. Saya kembali setelah 15 tahun dan saya melihat perkembangan bisnis isi ulang air minum yang cukup baik. Memang, nah, mereka menggunakan mesin RO? Tidak. Mesin RO mereka sudah rusak semua, biaya produksi tinggi, dan mereka tetap menggunakan air yang Tuhan kasih dari bumi dan dari langit, ya sahabat. Itu satu ekspresi yang bagus dan contoh panutan yang bagus buat kita yang ada di luar wilayah Papua. Jadi prinsip kerjanya, kita akan mengantar galon ke rumah konsumen jika dia membeli 4. Tetapi kalau dia membeli di bawah 4, kita tidak melayani dan tidak mengantarkan. Sahabat Kendimas, ini kota saya yang saya kenali dengan sangat baik. Dan beberapa sepanjang jalan ini ada 4 buah pengelola depot air minum, dan yang paling laris dan paling banyak saya datangi itu yang tadi. Jadi itu 1 jam dia bisa mengisi 100
dia melayani 100 pelanggan setiap jamnya. Itu satu bisnis yang bagus. Tapi kalau sahabat lihat di depan saya sana, itu ada pengantar galon ya. Dia itu bukan pemilik depot air minum, tetapi dia memang usahanya atau dia bagian dari bisnis depot air minum. Jadi dia membeli dari depot air minum, kemudian dia mengantarkan. Dia bukan karyawan depot air minum. Jadi itu bisnisnya sendiri, dan dia mengantarkan sampai ke rumah pelanggannya dengan harga 7.000 sampai 12.000 rupiah. Jadi dari hasil survei yang saya lakukan di banyak wilayah, kebanyakan depot air minum hancur itu karena orang-orang yang mengantar galon adalah bagian dari depot air minum atau karyawan dari depot air minum. Jadi kalau karyawan itu punya 100 pelanggan, sebenarnya dia itu bukan asetnya depot air minum. Jadi ketika dia berhenti, dia juga membawa seluruh pelanggan. Jadi itu asetnya dia sendiri, bukan dia merupakan aset dari depot air minum. Jadi sebenarnya depot air minum itu tidak punya pelanggan ya. Yang punya pelanggan itu justru pengantar galonnya. Nah ini sahabat, kita harus mengelola atau mempunyai cara pandang yang berbeda. Bagaimana sebaiknya depot air minum itu memiliki karyawan atau pekerja yang bukan merupakan bagian dari depot air minum, sehingga jika dia berhenti, dia juga akan tetap membawa asetnya. Tetapi jika karyawan itu merupakan bagian dari pengelola depot air minum, ketika dia berhenti dari depot air minum itu, dia akan membawa seluruh pelanggannya pergi. Itu yang kebanyakan terus depot air minum kemudian bangkrut karena kehilangan asetnya yang pergi tadi. Akhirnya dengan susah payah membujuk harus menambahi ongkos, menambahi fee, menambahi gaji ya, karena ketakutan asetnya itu pergi. Tapi sebenarnya kehancuran sudah dimulai. Sahabat, saya sudah hampir tiba di rumah. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Jayapura. Dia berjanji akan kembali pada suatu hari.